Saya merasakan Tuhan mau memberikan banyak buat saudara. Semua saudara yang sedang membutuhkan untuk masalah ekonomi atau kesehatan, ini waktunya. Ambil dari surga. Jangan harapkan dari manusia, tapi dari hadiratnya. Saudara yang butuh hikmat, saudara yang butuh mendengar suara Tuhan lebih lagi, mari teriak dan berkata, Tuhan, Tuhan, sabar dan nyatakan dirimu kepada kami lebih lagi. Kira pada tajwid, biar Engkau yang menjamah setiap anak-anakmu. Kira pada tajwid, Amba berdoa roh hikmat, roh keberanian, roh yang menguatkan setiap kami. Kira Bapa Ratashe, kesembuhan demi kesembuhan. Kira Bapa Ratashe, dimanapun saudara berada, ambil kesembuhan yang dari Tuhan. Kiara pada tashe, baru Hashem, Hashem, baru Hashem, Hashem, Adonai, Kiara bukan dari Tuhan. Saudara, apapun yang menghalangi berkat-Mu, apa yang menghalangi kekuatan talentamu berkembang, mari hancurkan dalam hadirat Tuhan. Kiara semua roh yang menghalangi berkat Tuhan, semua roh yang menghalangi mengerti akan Tuhan, semua roh yang membuat kami tidak mengerti kehendak Tuhan, dikayakan. Kami berdoa, biar anak-anak-Mu menerima jawaban, semua jawaban dari pergumulan mereka bertahun-tahun. Ini waktu penggenapan, ini waktu lawatan, ini waktu terobosan. Kiara Hashem Adonai, Kiara Hashem Adonai, Kiara Bapa Tashyik. Mari Bapa, bergeraklah, kami aktifkan malaikat membantu setiap anak-anak-Mu menerima yang Kau mau. Kiara tadadi kere pere dede, kiara de Bapa, biarkan malaikat-Mu bergerak, malaikat membawa kabar, biar lawatan terjadi. Malaikat menerobos, malaikat membawa berkat. Kiara tasyid dari utara, selatan, barat, dan timur, biar anak-anak-Mu dapat terobosan ekonomi. Semua masalah ekonomi dikoyakan, terobos. Kami percaya ada terobosan ekonomi. Terima kasih Tuhan.
Elohim Sebaot, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodesh. Mengalir semua kebutuhan, mengalir pemulihan, mengalir urapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena pagi ini kau alirkan urapan, kau kerjakan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Biar setiap anak-anakmu mengalami pelepasan, kesembuhan, terobosan, berkat yang dari Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berbicaralah, selesaikan yang kau mau. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Shalom. Luar biasa. Saudara, pada waktu tadi penyembahan, saya tahu Tuhan berkenan dengan saudara, dengan semua penyembahan yang dinaikkan. Dan saya merasakan Tuhan sangat ingin mencurahkan banyak hal. Saya tahu beberapa saudara bisa merasakan, tapi sekali lagi jangan berhenti. Saudara, pada waktu hadirat Tuhan yang seperti itu, dan saudara mulai merasakan di atas ini, ya, saudara terhubung dengan surga. Ada yang jelas bisa merasakan saudara terhubung dengan surga? Boleh. Terima kasih. Saudara jangan diam. Mulai naikkan semua kebutuhan saudara. Ya, mungkin yang sakit saudara bisa minta disembuhkan. Saudara yang kau bergumul tuh anak buat keluarga, kau naikkan. Saudara, mungkin saudara berkata, Tuhan saya ini butuh bisa dengar suaramu. Saudara berteriaklah dan berkata, buka-buka telingaku. Saudara, itu momen-momen seperti itu adalah momen terbaik saudara. Kalau saudara cuma nunggu ditumpangin tangan gak guna. Kalau surga lagi gak terbuka saudara. Ya, tapi momen seperti itu jangan menunggu ditumpangin tangan, terobos surga. Karena Tuhan itu tidak memandang bulu. Artinya apa? Tidak peduli orang tua, anak muda, anak kecil. Tidak peduli dia hamba Tuhan atau siapapun. Siapa yang bisa menerobos dan menjamah jubahnya. Amin. Saudara ingat perempuan itu pendarahan. Dia menjamah jubahnya dan seketika sembuh. Saudara, kita ingat lagi yang namanya Yesaya. Dia menjamah jubahnya dan mulutnya ditahirkan. Dan dia menjadi nabi Tuhan. Saudara, jadi menjamah jubah ini sangat penting. Saudara, menjamah jubah itu bisa juga dengan, saudara tahu ada seorang prajurit yang berkata, Tuhan, tidak usah datang. Cukup satu kata. Dan begitu Tuhan dengar itu, Tuhan bilang, besar imanmu. Anakmu sembuh. Saudara, itu menjamah jubah. Artinya tiba-tiba ada sesuatu yang pas. Langsung nyampe ke hati Tuhan. Dan saudara akan segera mendapat jawaban. Tapi kalau kita ini berdoa bertele-tele. Loh, Alkitab ada bilang. Maka saudara tidak ada gunanya dan gak dapat jawaban. Bahkan ada ahli Taurat yang doanya, Tuhan, untung aku gak berdosa, aku gak buat jahat. Alkitab berkata dia pulang, bukan dibenarkan. Betul? Jadi urusannya bukan tumpang tangan. Bahkan Alkitab berkata, saudara tuh jangan mau ditumpangin tangan sembarangan.
Loh, ayatnya ada. Hati-hatilah. Karena saudara bisa kena transfer. Tapi pada saat tadi, seperti tadi penyembahan, saudara langsung sama Tuhan. Itu lebih ajaib. Amin. Saudara harus bisa membedakan antara pujian biasa dan langit terbuka. Itu momennya nggak pernah banyak. Ya, saya mau supaya saudara belajar menangkap. Tadi momen mulai terbuka, saudara. Itu sebelum lagu, saudara ya, Holy Holy. Sebelum lagu itu sudah mulai terbuka. Tapi itu selesai pada lagu, saudara, sebelum lagu Baru Hasyim. Itu sudah nutup. Celek. Nah, saudara ini nggak boleh terlambat. Begitu terbuka langsung terobos. Hubungan pribadi sama Tuhan. Udah jangan pedulikan kiri kanan. Karena waktunya gak pernah lama, saudara. Karena itu Daud berkata, aku berlari. Mendahului semua orang. Menerobos. Itu bukan arti fisik, dia lari-lari. Tapi pada waktu penyembahan dia tahu, wow, ini momennya. Di jiwa, di roh dia lari menerobos untuk mendapatkan yang terbaik. Setiap saudara, saya berharap makin menikmati hadirat Tuhan. Dan kita akan menerima makin banyak. Pagi hari ini saya mau bicara tentang 7 malaikat, saudara. Saudara, malaikat itu Alkitab berkata di dalam Ibrani diberikan untuk melayani orang percaya. Jadi malaikat tidak cuma untuk melayani Tuhan, itu pasti. Tapi malaikat juga diberikan untuk melayani saudara dan saya. Nah, banyak orang tidak pernah menggunakan dan mengaktifkan malaikat. Saudara, malaikat gak bisa diaktifkan kayak tuyul ya. Suruh ngambil uang, itu saudara ya. Gak bisa. Tapi pada waktu saudara melakukan kehendak Tuhan. Pada waktu saudara berkenan di hadapan Tuhan, maka malaikat membantu saudara. Dan itu akan sangat dahsyat. Dan ini adalah fasilitas yang setiap anak Tuhan bisa pakai. Tapi banyak anak Tuhan yang tidak pakai, sehingga saudara dia tidak mendapatkan benefitnya. Saya cerita beberapa hal ya. Saudara, ini kesaksian. Hari itu ada seorang ibu datang ke saya nangis karena anaknya kena narkoba. Dan dia udah cari kemana saja tidak ditemukan. Saudara dan saya berkata, enggak usah nyari bu. Enggak usah pusing. Ibu tinggal nyembah Tuhan. Dan waktu hadirat Tuhan sangat kuat. Ibu berkata, Tuhan boleh enggak saya minta malaikatmu untuk cari anak saya dan bawa pulang. Saudara dan ibu ini melakukan, dia nyembah Tuhan. Saya bilang, jangan khawatir. Khawatir gak nolong apa-apa. Jangan marah-marah, apalagi marah-marah. Tidak mendatangkan berkat, mendatangkan kutuk. Apalagi nyalahin suami, nyalahin siapapun. Itu malah membuat iblis makin kuat. Saya berkata, nyembah Tuhan. Hadirat Tuhan sangat kuat. Ajukan. Saudara, dan begitu dia nyembah Tuhan, dia sampai melupakan soal anaknya. Hadirat Tuhan kencang. Dia langsung bilang, Tuhan boleh enggak aku minta malaikatmu untuk membawa pulang anakku. 3 hari kemudian tiba-tiba pintu diketok. Ibu ini berdoa ya sepanjang itu. Selama 3 hari itu setiap kali dia masuk dalam hadirat Tuhan, dia cuma ajukan itu. Saudara, tiba-tiba hari ketiga anaknya berdiri di depan pintu, matanya gini, merem. Dia lihat siapa yang nganter, enggak ada. Saudara, dia masukin kamar, anaknya tidur. Saudara, tidur dalam keadaan teler berat. 2 hari 2 malam enggak melek. Pada waktu anaknya ini tidur teler, saudara, dia doakan tiap hari, dia urapi tiap hari, tetap anaknya tidak bangun. Dia tidak panggil dokter, dia tidak panggil siapapun, doakan terus, saudara.
Saudara, dan di hari kesekian dia melek, saudara. Setelah 2 hari 2 malam. Saudara, anaknya kayak orang gak tahu dari mana. Dia bilang, kenapa saya bisa di sini? Terus kemudian anaknya cerita, dia dalam keadaan saudara overdosis. Saudara sudah jatuh ke jalan, di jalan. Saudara, dia bilang ada seseorang gendong, tuntun saya naik bus, turun bus, sampai di depan rumah. Sampai hari ini ibunya gak pernah tahu siapa. Dan pasti itu malaikat. Siapa yang bisa tahu rumahnya? Saudara, dan yang lebih ajaib, anaknya berkata 2 hari 2 malam ketika dia pingsan atau tidur, dia mimpi dilayani malaikat, diganti jubahnya, dan anak ini lepas dari narkoba totally. Saudara, ini pelayanan malaikat. Jadi saudara harus tahu, malaikat menolong dalam banyak hal. Saudara, pelayanan malaikat lagi yang saya ini benar-benar alami. Hari itu saya pelayanan, saudara, di Jerman. Dan itu belum ada HP, belum zaman seperti sekarang. Saudara, ternyata alamatnya salah. Padahal saya mesti KKR. Saya bilang, Tuhan, ini gimana, nggak ada telepon. Saya coba telepon, nomornya salah. Saya mesti KKR. Saya berdoa, Tuhan, ini pelayananmu. Tolong kirimkan malaikat. Tiba-tiba ada mobil kecil putih. Kasih sen, dep, 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 dep. Saudara, saya tahu ini malaikat Tuhan. Ikuti aja, saya bilang. Saudara, ikuti belok kiri kanan, saudara ya. Tiba-tiba berhenti di satu tempat. Saudara, dan mobil putih ini nunjuk begini. Keluarin cuma tangan, nunjuk ke situ. Saya bilang, masuk aja. Saudara, begitu masuk mobilnya putih hilang. Hilang lenyap. Saudara, dan saya tanya ke orangnya, apakah di sini KKR-nya? Iya, betul. Saudara, dan saya khotbah menyelesaikan pelayanan dengan ajaib. Dan saya tahu malaikat Tuhan menolong buat saya. Saudara, ada banyak sekali. Ya, kami pernah diserbu, saudara, dengan aliran keras. Dan saya bilang gini, enggak usah panggil polisi, enggak usah apapun, kita doa aja. Biarkan malaikat Tuhan bekerja. Ya, biarkan mereka di depan terserah mau ngomong apa, mau nyerbu apa, biarkan malaikat, bagian kita nyembah aja. Saya bilang semua yang takut tidak usah datang, tapi yang tidak takut ayo bersama saya nyembah. Saudara, jadi saudara, kami nyembah, mereka teriak-teriak di luar. Saudara, dan apa yang terjadi? Saudara, itu speaker, ya speakernya segini, kan seperti biasa. Tiba-tiba jatuh, saudara. Lah, jatuh dari speaker pendek begitu kan harusnya enggak apa-apa ya. Patah tulangnya. Mereka lempar bom molotov. Bom itu bisa muter. Kena ke mereka. Mereka lempar batu. Batunya itu bisa balik, saudara. Singkat cerita, 5 dari mereka kepalanya bocor. Saudara, 1 patah tulang. 1 kena kebakar. Terus mereka bilang begini, mari kita semua ke rumah sakit. Karena di sini ada setannya, enggak bisa ditembus. Saudara ya, yuk itu saudara, kalau saudara lihat videonya ya, karena ada CCTV. Saudara itu lempar gini ya, bom molotov, gini ya, muter. Jeder, kena ke mereka. Lempar batu gini ya saudara, muter batunya, kena ke mereka. Saudara, dan ini speaker baik-baik, jatuh, bam, kayak orang ada yang mukul, jatuh, kaki ini udah patah. Sekali lagi, pelayanan malaikat itu dahsyat dan ajaib. Dan saudara bisa mengaktifkannya. Tapi sekali lagi, ini bukan tuyul yang disuruh-suruh ya. Saudara harus ada dalam hadirat Tuhan. Dan saudara harus melakukan kehendak Tuhan. Saudara harus masuk dalam penyembahan seperti tadi. Maka saudara bisa melihat bagaimana Tuhan bergerak bersama saudara. Nah, kita akan belajar 7 malaikat utama.
Ada banyak, malaikatnya ribuan. Dan satu malaikat ini punya anak buah sangat banyak. Tetapi kita cuma belajar yang disebut di Alkitab 7 malaikat utama. Ya, oke, bukan berarti dia cuma satu ya. Jadi Mikael membawai saudara mungkin 100.000. Saudara Gabriel membawai mungkin saudara ya 1 juta. Karena Alkitab berkata malaikat itu lebih banyak dari manusia. Saudara, itu ada ayatnya. Jadi kalau manusia 7 miliar, malaikat minimal itu saudara ya 14 miliar saudara. Itu minimal. Ya. Jadi karena itu saya mau saudara semua tahu. Ini ada di sekeliling kita. Dan kita bisa mengaktifkannya. Ya. Oke, mari kita baca. Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak bangsa. Amin. Jadi ada golongan Mikael yang mendampingi saudara. Tapi mendampingi siapa? Anak bangsa. Anak bangsa yang apa, saudara? Mari kita lihat. Dan ada suatu masa kesesakan besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa pada waktu itu. Tetapi bangsamu akan terluput, yakni barang siapa namanya ditulis dalam kitab kehidupan. Jadi dia cuma mendampingi mereka yang satu. Namanya ditulis dalam kitab kehidupan. Saudara kedua, kalau saudara baca ayat yang kedua dan ketiga. Saudara yang bersinar seperti bintang-bintang. Artinya kalau saudara ini bersaksi, saudara jadi berkat, maka saudara akan didampingi sama satu anak buahnya Mikael. Dan dia ini tujuannya apa? Meluputkan saudara dari kesesakan besar. Saudara dan saudara bilang, maksudnya apa? Ya saudara tidak usah bangkrut. Bangkrut itu kan sesak, betul kan? Saudara tidak akan mengalami yang namanya, saudara ya, kena sakit sampai menderita. Itu namanya, saudara, kesesakan besar, betul kan? Walaupun ini juga bicara tentang nanti kesesakan besar, tapi day by day. Saya kadang-kadang lihat orang sampai saya bilang, ini Tuhan kasihan sekali. Kena kanker, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Saudara, kesakitan ini kesesakan besar. Saudara, saya lihat orang, saudara bayangin ada orang kaya, saudara. Oh, rumahnya itu dulu ya, wah saudara, besar dan bagus. Uangnya banyak, tiba-tiba dia ditipu, bangkrut saudara. Sampai maaf ya, tinggal di garasi rumah orang lain. Ini namanya kesesakan besar. Dan saudara itu akan terluput. Kalau saudara apa? Namamu ada dalam kitab kehidupan. Yang kedua, kalau engkau jadi bintang, jadi garam. Artinya saudara ini bawa berkat, bersaksi kepada siapa saja. Saudara bersaksi itu tidak susah. Apa yang saudara alami, saksikan. Nah kalau saudara tidak punya pengalaman, itu yang masalah. Betul kan? Apa yang mau disaksikan? Saudara tidak punya pengalaman disembuhkan. Saudara tidak punya pengalaman jalan dengan Tuhan. Saudara tidak punya keajaiban. Ya apa yang mau disaksikan? Dan kalau saudara tidak bersaksi, saudara tidak bisa didampingi malaikat Mikael. Tapi kalau saudara bersaksi, hidupmu akan didampingi. Saudara akan terlewat. Ini contoh ya. Saudara yang pernah kena COVID tahu sengsaranya. Gak bisa nafas, sakit, wah segala macam. Tapi hari itu saudara, Tuhan itu bilang sama saya, kamu datangi semua yang isoman dan doakan mereka. Kamu kasih mereka obat dan juga makanan. Mereka yang miskin terutama. Dan Tuhan bilang kamu datangi mereka yang minta didoakan. Kamu juga doakan keluarga yang kena musibahnya, ada yang meninggal. Kalau saudara tahu hari itu, tidak ada saudara. Pendeta nggak banyak yang berani, penguburan aja nggak ada yang banyak yang mau saudara.
Apalagi doain orang sakit yang kena saudara COVID. Tidak ada yang mau saudara. Tapi hari itu Tuhan bilang pergi. Saya bilang amin. Karena kita ini kan hamba. Kalau nama kita ditulis di situ karena kita ini hamba Tuhan, betul? Kalau hamba Tuhan harus taat sama Tuhan, bukan maunya kita, betul? Saudara dan saya ini doakan tidak tahu sudah berapa banyak. Saya tidak pernah kena satu kali pun. Keluarga saya semua doain. Anak saya Joshua, saudara kemudian saudara mantu saya, cucu saya, semuanya kami tidak ada yang kena. Kenapa? Ada malaikat Mikael yang membuat kami luput dari kesusahan besar. Dan hari itu lebih ajaib lagi. Saudara, Tuhan bilang kasih makan mereka semua yang miskin di kotamu. Jadi kami kerjasama sama wali kota. Semua isoman yang miskin, kami minta datanya dan kami kasih makan. Nah saudara, setiap hari kami kasih makan sekitar 1.000 sampai 2.000. Saudara bisa bayangkan ya. Zaman pandemik yang gak ada saudara penghasilan dalam tanda kutip. Tapi itu hari di mana kami tidak mengalami kesesakan besar. Kami justru mengalami kelimpahan. Kami gak tahu dari mana. Dari staf presiden telepon. Bu, kami kirim bantuan. Sampai kami bilang gini, hah? Mereka tahu dari mana kita? Dari polisi telepon bilang, Bu, kami lebih percaya sama ibu daripada dari kelompok lain. Semua bantuan polisi biar ibu yang bagikan. Tapi itu tidak berhenti saudara. Tiba-tiba saya sampai hari ini tidak tahu itu dari mana. Orang dari Tambak Udang telepon bilang begini, Bu, ini sudah dibayar sama Cina. Tapi tiba-tiba kan ditutup. Jadi udang kami tetap harus dipanen. Maksud dipanen itu diambil ya. Dan kami mau kasih semua ke ibu. Saya pikir itu mungkin berapa dus gitu ya udang. Begitu sampai kami syok saudara. Saudara bisa bayangkan COVID kami dapat udang 2 ton. Saudara bisa bayangin gak? Dan udangnya bukan udang kecil ya. Udang segede-gede gini. 2 ton. Ada yang segede gini. Sampai itu hari ya kami bilang gini. Ini Mahanaim udah baunya kayak pasar ikan. Saudara. Bau udang dan kami masak. Kami bagikan di jalan-jalan. Ya. Saudara sampai orang di jalan. Maaf kata kami bagikan orang bawah. Ternyata gak pernah tahu udang gede. Sampai mereka bilang ini apa? Mereka gak pernah lihat udang segede-gede gini. Saudara. Sampai saya bilang ini udang yang biasanya kalau di saudara restoran 1.500.000 itu kami bagi di jalan-jalan. Ketika orang lain makan pun susah. Kita terluput dari apa saudara? Kesesakan besar. Dan saya berdoa apapun. Di depan boleh ada resesi. Di depan boleh ada apapun. Saudara yang ada satu. Namamu tercatat. Dalam hadirat Tuhan. Jadi hamba Tuhan. Bersinar. Saudara tinggal bilang malaikat Mikael. Dan pasukan. Mari luputkan kami. Dari kesesakan besar. Saudara kita lihat yang kedua. Malaikat Gabriel. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke Nazaret, sebuah kota di daerah Galilea. Gabriel diutus kepada seorang perawan Maria. Untuk apa? Malaikat itu datang sesungguhnya membawa kabar apa? Baik. Salam engkau yang diberkati Tuhan secara istimewa. Tuhan bersama dengan engkau. Saudara, tetapi ada lagi di dalam Wahyu 14. Ini pasukannya Gabriel. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah langit. Dan padanya ada apa saudara? Injil. Yang kekal untuk diberitakan kepada mereka. Yang diam di atas bumi. Kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Saudara, ayo berdoa. Kayak tadi pada waktu di awal. Harusnya ada yang berdoa bilang selamatkan Indonesia.
Selamatkan bangsaku. Maka saudara lihat janjinya. Malaikat itu yang gerak. Kita juga harus gerak. Tapi malaikat itu akan gerak. Sampai seluruh yang diam di bumi, suku dan bahasa, mendengar Injil. Dan bagian saudara apa? Ayatnya bilang, Gabriel datang kepada siapa? Yang berkenan. Ya, ayatnya di sini saya pakai terjemahan BIS, dikatakan diberkati Tuhan secara istimewa. Dalam bahasa lain, terjemahan bahasa Indonesia, yang berkenan. Saudara, kalau hidupmu ini berkenan di hadapan Tuhan, saudara akan dapat wahyu. Saudara akan dapat rema dari Tuhan. Saudara juga akan lihat bagaimana malaikat Gabriel ini bawa pesan ke banyak orang. Buat kebaikan saudara. Hari itu saudara, saya sedang butuh uang. Dan saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Biar hambamu ini tetap menyenangkan hatimu. Saudara, tiba-tiba ada orang telepon. Dan orang ini berkata begini, Bu, Ibu lagi butuh uang ya? Loh kenapa? Ada malaikat Tuhan datang. Dan bilang, suruh saya cairin deposito buat Ibu. Saya sampai bilang gini, hah? Dia bilang, iya Bu, saya punyalah beberapa deposito. Tapi Tuhan suruh saya cairin 5M buat Ibu. Saya bilang, wow, cuma Tuhan yang tahu. Hari itu saya sedang bangun sekolah. Dan saya bangun-bangun itu kan seringkali ambil barang gitu ya. Saudara kan lupa. Tiba-tiba tunggakannya sudah 5M saudara. Dan kontraktornya bilang begini, kalau enggak bayar 5M, terpaksa semua pembangunan dihentikan. Karena sudah tunggakannya sudah sampai 5M. Saudara, dan persis kontraktornya ngomong begitu. Saya cuma naikkan berkata, Tuhan, biar hidupku ini berkenan. Biar sekolah ini berkenan. Nah, saudara, orang didatangin. Sampai dia bilang gini, tadi saya minta tanda Bu. Kalau saya telepon 3 kali tidak diangkat, ya saya tutup. Kalau Ibu Iin bukan yang angkat, misalnya pembantunya buat saya yes, artinya itu mimpi bukan dari Tuhan. Saya gak usah cairin deposito saya. Makanya waktu saya angkat, saudara, hari itu pas dia telepon, saya tuh bisa pas di pinggir. Saya tuh gak pernah angkat telepon. Ini telepon rumah ya. Dulu ya, kalau sekarang kan HP selalu. Dulu telepon rumah saya gak pernah angkat, saudara. Pasti pembantu saya. Tapi hari itu saya di pinggir telepon. Jadi 2 kali saya angkat. Waktu saya angkat, orangnya ngomong gini, aduh. Karena saya ngangkat langsung gini, Shalom, ada apa saya Bu Iin? Gitu ya. Terus sudah dia langsung bilang, aduh. Saya bilang, lah kok aduh ya? Saya pikir ada masalah apa Bu? Terus dia cerita, enggak Bu. Saya tuh berharap bukan Ibu yang angkat. Supaya saya enggak usah cairin deposito 5M. Tapi ternyata Ibu, kita punya Tuhan yang ajaib. Tapi dia juga pakai malaikatnya. Tapi untuk saudara menikmati Gabriel, saudara syaratnya harus apa? Berkenan. Apakah hidup kita ini berkenan? Saudara berkenan itu, ya misalnya nih, saudara punya 3 anak ya. Saudara, semua saudara sayang. Tapi anak yang satu tidak pernah nyapa, tidak pernah pamit, pergi celeng, pulang celeng, saudara ya. Terus kemudian yang kedua, kalau ditegur marah, misalnya ditegur, kamu dari mana? Gak usah tahu lah. Kamu lagi ngapain apa? Ah sudahlah, mama ini hidup saya. Nah yang ketiga, dia pergi cium kita. Ma pergi dulu ya. Terus pulang, ma aku udah pulang loh. Aku bawain roti. Karena roti ini aku tahu mama suka.
Setiap kali bilang, Mama, saya ini ngerjain ini, menurut Mama gimana? Ya, saudara sayang tiga-tiganya. Tapi yang berkenan yang mana? Yang ketiga. Itu namanya berkenan. Loh, kita ini orang tua, ya, seringkali nggak pengen ikut campur kok anak-anak. Tapi kita diceritain, kita saudara ya dipamitin, hati kita sudah berbunga-bunga, betul enggak? Ya, saudara yang punya anak kecil sudah belum tahu rasanya. Tapi kalau sudah punya anak kayak saya, sudah punya rumah sendiri, sudah punya usaha sendiri, maka saudara pasti tahu rasanya. Kita ini cuma ditelepon anak kita aja, senangnya udah luar biasa, betul enggak? Bapak Ibu yang tahu rasanya boleh angkat tangan, ya kan? Nah, saudara, ya ini jujur, berapa banyak anak kita yang pernah telepon kita? Kalau kita enggak nyari, enggak banyak kan? Betul kan? Tapi kita ke Tuhan apa enggak sama? Berapa banyak kita cari Tuhan? Berapa banyak apapun yang kita buat, kita tanya Tuhan. Atau kita berpikir, Tuhan enggak usah ikut campur lah kalau soal kerja. Kalau soal saya makan di mana. Tapi berapa banyak dari kita bisa berkenan kepada Tuhan karena kita pamit. Kalau kita mau pergi bilang, Tuhan, aku pergi ya. Kalau kamu tidak boleh tolong batalkan. Itu akan berbeda. Hati Tuhan akan berkenan. Saudara, beberapa orang tanya sama saya, Bu, bagaimana sih hidup bahagia? Bagaimana sampai mencapai garis akhir? Saya bilang semua tanya Tuhan. Dah itu aja. Itu kunci gampangnya. Karena saya itu hidup cuma seperti itu. Saya sekolah di mana tanya Tuhan, menikah sama siapa tanya Tuhan, kapan punya anak tanya Tuhan, tinggal di mana tanya Tuhan. Saudara kemudian kalau mau pergi liburan tanya Tuhan, beli saham tanya Tuhan, ujungnya terus untung tidak pernah buntung. Tiba-tiba saya akan terima kabar terus yang baik. Saudara, saya ini cuma jalan, ya udahlah Tuhan suruh buat apa, hayu, itu saudara ya. Dan itu rahasia untuk berkenan. Tidak susah. Tuhan gak akan suruh yang kita tidak mampu. Tuhan cuma mau hati kita ini melekat sama Tuhan. Saudara kan tiba-tiba lihat, wow, betapa dia itu ajaib. Kita lihat yang ketiga. Saudara, yang ketiga, Keluaran 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Saudara, kalau di dalam bahasa aslinya maka disebut malaikat Haniel. Malaikat Haniel adalah malaikat yang membawa saudara sampai ke destiny. Makanya dikatakan mengutus malaikat melindungi, saudara, membawa engkau ke tempat yang dimana saudara kusediakan. Dan jalan di depanmu. Apa enggak enak saudara? Sudah dibukain jalan, dilindungi, digendong sampai ke tempat. Loh, kurang apa? Tapi berapa banyak kita ini mau untuk sungguh-sungguh mengenal destiny kita dan melakukannya sampai jadi. Saya bersyukur saya punya ayah. Yang saya itu dari kecil ya. Ayah saya kan orang suka bilang ini, besok kalau besar jadi apa? Kan suka begitu ya. Saudara, dan saya suka bilang ini, Pak, kalau saya manggil diri saya kalau sama papa saya Noni. Kalau Noni nanti besar, papa mau Noni jadi apa? Dan dia selalu bilang ini, tanya Tuhan, apa destinimu? Kamu harus jadi seperti yang Tuhan mau.
Saudara, jadi saya mulai umur 8 tahun itu sudah mulai tanya Tuhan, apa destiny saya? Saudara, dan tiba-tiba saya mulai mimpi. Saya mulai mimpi, saya ngomong di depan. Kemudian saya mimpi arak-arakan di jalan, pakai baju aneh-aneh. Kemudian saya mulai mimpi, saudara ya, ke Belanda dan sebagainya. Saudara, itu kayak puzzle. Kadang-kadang itu terjadinya 20 tahun, 30 tahun. Tapi kadang-kadang ada yang cepat. Karena umur 9 tahun, saya mimpi, saya ngajar sekolah minggu. Dan kemudian Tuhan bilang gini, mulai ngajar sekolah minggu. Itu destinimu. Saudara, dan Tuhan mulai berkata, tiap hari kamu harus baca Alkitab dan berdoa, punya saat teduh. Itu destinimu. Terus Tuhan mulai lagi kasih saya mimpi. Tuhan bilang ini, setiap bulan baca 1 buku rohani dan 1 buku sekuler. Itu destinimu. Sampai kemudian di usia berapa saya lupa, Tuhan bilang destinimu adalah jadi pemimpin besar yang memimpin banyak orang. Sampai hari ini Tuhan menuntun langkah demi langkah. Dan itu membuat kita itu dikelilingi sama Haniel dan semua pasukannya. Enak. Dibukain jalan. Saudara. Dilindungi. Bahkan dibawa sampai ke tujuan. Ini contoh kalau saya mungkin, saudara bilang, ya itu Ibu Iin, ini anak saya. Saudara, anak saya pada waktu saya juga terapkan yang sama. Terus dia bilang begini, Tuhan itu bisa bicara lewat apapun juga ya. Saudara, hari itu pas saya tanya ke anak saya, destinimu apa? Tanya Tuhan. Saudara, Tuhan itu bicara lewat Lion King. Kalau saudara tahu ya Lion King. Saudara, tiba-tiba ketika dia lihat Lion King, Tuhan bilang gini, destinimu jadi raja. Saudara, sampai itu usia dia 9 tahun. Ringtone-nya di HP-nya, karena saya bawain di HP karena saya kan sering pergi-pergi ya. Saudara, itu saya mau jadi to be a king. Itu ringtone-nya udah itu, saudara, umur 9 tahun. Dan sejak itu saya bilang, kamu tanya Tuhan. Ini umur 9 tahun. Terus dia bilang gini, Mah, Tuhan bilang aku mesti belajar dagang. Terus saya bilang, hah, kamu belajar dagang? Iya. Akhirnya umur 10 tahun dia mulai main saham. Saya tuh geli waktu itu. Dia bilang sama papahnya, Pak, Tuhan bilang aku ini panggilannya jadi raja. Aku mau main saham. Terus papahnya bilang, oke, kamu titip ke papa. Apa aja? Papa modali kamu 3 juta. Ya, 3 juta, terus papanya ajarin buka saham, kamu lihat nih. Kamu beli yang Tuhan mau. Ya, terus dia doa, dia lihat, dia diajarin papanya. Terus papanya dia bilang gini, saya mau beli BCA. Papanya ngomong begini, ngapain beli BCA? Susah itu naiknya. Naiknya sidik-sidik terus katanya ya. Enggak untung. Dia bilang enggak, saya mau BCA. Terus saya masih ingat pertama kalinya. Saudara, jadi 3 juta itu dia beliin BCA. Dalam seminggu naik 3 kali lipat. Sampai suami saya itu ngomong gini, anakmu itu edan tenan. Waktu itu kan ngomongnya, suami saya kan ngomong Jawa masih gitu. Dia ya sekali main langsung untung 300%. Terus saya bilang, ya kan memang destiny-nya. Tapi kamu itu ya, saya bilang, udah tahu anakmu itu peka. Kenapa sih tidak percaya? Otakku tidak masuk katanya. Nah, ya, saudara terus. Jadi anak saya waktu itu saya suka geli lihat mereka. Nanti anak saya bilang gini, aku beli ini Pak. Papanya bilang itu jelek. Itu lo liatin sampai button up. Sampai di bawah. Dan menurutku tidak bisa naik lagi. Isunya mau dijual. Anak saya bilang justru itu. Tuhan bilang suruh beli. Saudara, dan itu naik 20 kali lipat. Ya. Dan itulah pelajaran dia. Sampai kemudian umur 12 Tuhan bilang gini.
buka toko online. Bayangin ya, itu zaman belum ada toko online. Anak saya sudah sama Tuhan dibilangin buka toko online. Saudara sampai sana ya gini, caranya gimana kok? Dia bilang, saya akan suruh teman saya belanja di Mangga Besar. Belanja baju perempuan. Gak usah baju laki gak ada yang beli, baju perempuan aja. Tuhan bilang beli baju perempuan. Saya akan minta teman saya buat pakai. Saya cari teman saya di sekolah yang cantik. Saya upain 10.000 sekali potret. Saudara jadi temennya yang cantik-cantik suruh pakai baju. Dia saudara potretin temennya, anak-anak saya laki saudara ya. Potretin temennya, setiap kali pakai baju diupain 10.000. Diupain 10.000, sudah dia masukin. Saudara bayangin tuh umur 12. Dia sudah mulai bisnis online. Dan setiap bulan sudah berpendapatan 3-5 juta. Tapi ini namanya destiny. Sudah bisa mengerti? Dia terus sampai hari ini mengembangkan destiny-nya. Baik soal jadi raja, soal jadi nabi, mendengar suara Tuhan, membuat pesta buat sang raja. Ya, kalau saya ceritakan bisa berjam-jam. Tapi ini destiny. Saudara pembantu saya bilang, namanya dulu pembantu saya, sekarang sudah jadi ibu bos, saudara ya. Saudara dia cuma lulusan SD. Dan saya bilang, saya dulunya agama seberang, saya layani sampai jadi anak Tuhan, ketemu Tuhan sendiri. Saya bilang, San, tanya Tuhan destinimu. Ini pembantu saya baru bertobat 1 tahun sudah bilang gini, Bu, Tuhan bilang saya suruh sekolah sampai S1. Saya bilang, ayo putus sekolah loh saudara. Masuk ke saya, saudara kelas 4 SD putus sekolah. Saya bilang, ayo saya aturin. Mulailah dia sekolah. Ambil paket A, B, C, sampai sekolah S1 online. Kemudian saya tanya lagi terus, Tuhan bilang, jodohku ada di daerah. Jadi saya harus pelayanan ke daerah. Saudara dia pelayanan ke daerah Jawa Timur ujung. Benar ketemu jodoh. Selesai itu saya tanya, nih kamu udah mau nikah, tinggal di mana kamu tanya Tuhan. Dia mimpi hitam keriting. Dan Tuhan bilang Papua. Hari ini dia di Papua. Saudara dia punya restoran, radio, gereja, sekolah dari playgroup sampai SMP. Rumahnya 3.000 meter persegi. Tapi gabung sama sekolah, dikasih sama wali kota. Saudara ini orang yang berani mengikuti destiny-nya. Tapi berapa banyak dari kita bahkan tidak pernah nanya, Tuhan destiny-ku apa? Hari ini saya mau berkata tidak ada kata terlambat. Sebelum saudara mati belum terlambat. Teriak sungguh-sungguh bilang Tuhan, kasih aku mimpi nubuatan apapun. Dan tuntun aku langkah demi langkah. Supaya aku ada di destiniku. Amin. Kalau saudara tidak di destiny itu ngoyo. Ya. Tapi kalau destiny itu enak. Saudara. Misalnya nih, destiny-nya itu jadi tukang masak. Maka Tuhan akan melengkapi saudara dengan kemampuan masak. Bisa mengerti ya? Tapi kalau saudara itu destiny-nya tukang masak, saudara mau jadi direktur. Ujungnya gagal melulu, dimaki orang, dipecat. Karena saudara salah tempat. Karena itu sangat perlu. Kami itu sampai bilang begini sama anak saya yang Stephen ya. Dia itu kenapa ya? Kalau sama duit kayak orang nyium duit. Jadi kemanapun saudara ya. Dia itu kayak misalnya gini. Ini bisa. Ini bisa jadi uang. Yang kita nggak lihat, dia akan selalu lihat. Apapun saudara.
Saya berdoa, saudara ini menjadi orang yang ada di destiny. Nanti semuanya akan gampang. Karena ada malaikat Haniel yang membuat saudara sampai ke destinimu. Mari kita lihat yang keempat. Ini malaikat Uriel. Ya. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang terhungus. Berlututlah ia dan sujud. Tapi malaikat Tuhan itu berfirman kepada Bileam, pergilah bersama dengan orang-orang itu, tetapi hanya perkataan yang kukatakan kepadamu haruslah kau katakan. Saudara, kemudian contoh lagi malaikat Uriel. Malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Joshua. Beginilah firman Tuhan, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku. Saudara, ada malaikat Uriel, kalau dalam bahasa aslinya, saudara ini khusus apa? Ngajar, nuntun, keras. Saudara ya, bawa pedang, itu firman Tuhan yang tajam. Tapi ini membuat kita hidup dalam kebenaran. Nah, berapa banyak dari kita mau berkata, Tuhan, tusuk bongkar setiap lapisan yang ada di atas hidupku, yang ada di hatiku, sehingga aku ini bisa melakukan kebenaran. Saudara, ada banyak orang itu tidak sadar dalam hidupnya ada selubung. Dan selubung itu kalau tidak dikoyakkan, hidupnya akan terus, istilah saya, muter di padang gurun. Dan tidak akan pernah sampai tujuan. Nah, saudara mungkin bilang, Bu, contohnya apa? Misalnya nih ya, saudara ini punya roh kesakitan. Roh kesakitan ini gini ya, kalau ada di saudara, saudara dibilangin, hei kamu salah. Ya, saudara bilang, iyalah saya memang gak berarti, saya selalu disalahin. Nah, itu roh kesakitan. Kalau saudara normal, saudara dibilangin salah, saudara akan dengan sukacita bilang, terima kasih ya, ajarin saya dong yang benar bagaimana. Dan kemudian saudara ke next level, bisa mengerti? Ya. Terus kemudian nih, kalau ini punya roh kesakitan, ya, saudara misalnya semua orang diundang, saudara kelupaan diundang. Saudara bilang gini, aku ini memang gak dianggap, aku ini dibuang, orang gereja gak suka aku. Itu namanya roh kesakitan. Kalau yang normal sudah begini, puji Tuhan gak diundang, jadi saya bisa ngerjain yang lain. Ya, saudara gak ada curiga, gak ribet gitu loh. Saudara, ada istri-istri yang kalau suaminya main komputer aja nangis. Suamiku lebih sayang komputer daripada aku. Nah, ini roh kesakitan. Saya kalau suami saya main komputer 5 jam, saya bilang puji Tuhan dia main komputer, saya bisa nonton, baca Alkitab, ngelakuin apapun. Ini kalau roh kesakitan ya. Saudara, saya ini kadang-kadang saya mikir, orang gak lihat deh, hidupnya ngeri banget. Saudara di kerjaan, lihat orang lain berhasil, saudara dia depresi. Wah, orang itu pasti dekat bos, karena itu dia berhasil. Saya kok gak naik-naik. Saudara, ini roh kesakitan membuat pasti orang itu tidak akan berhasil. Orang itu tidak bisa maju. Dan ujungnya menuju kepada minder. Dan yang paling parah bisa bunuh diri. Ini roh kesakitan. Dan kalau roh ini saudara tidak bilang begini, pergi dari hidupku. Aku tolak dalam nama Yesus. Malaikat Uriel singkatkan. Dan aku berubah. Kamu tidak akan sampai. Pasti saudara miskin terus. Menderita. Hidupmu akan di bawah turun. Tidak pernah naik. Tapi kalau saudara tidak punya roh kesakitan.
saudara mau dibanting berapa lama pun lebih naik ke atas. Saudara kalau punya bola, saudara banting ke bawah, naiknya lebih tinggi. Betul kan? Yang membuat dan membedakan itu apa? Sikap kita. Setiap kali saya dimaki, saya selalu bilang terima kasih, saya mau belajar. Setiap kali saya dapat yang paling jelek, bagus. Saya bilang bagus, itu membuktikan bahwa di tangan saya sampah harus jadi emas. Saudara ini ngomong sendiri ya. Jadi awal-awal sama-sama saya dan banyak hamba Tuhan, itu kami sama-sama punya pelayanan baru. Jadi kalau sudah tahu saya ini seumur sama saudara ya Jeffrey, sama saudara ya penyanyi, terus kemudian banyaklah yang seumur sama saya. Nah, saudara beberapa, saya tidak mau nyebut gereja dan nama nanti nggak enak. Mereka memilih pemain musik itu yang lulusan sekolah musik. Jadi ada yang lulusan Yamaha, ada yang guru, ya. Saudara penyanyinya itu pakai audisi, bintang film dan sebagainya. Dan yang mereka tolak, jadi anak rumah singgah yang gak bisa main musik, yang gak punya uang buat beli keyboard, saudara itu yang saya tampung. Penyanyi nightclub yang gak boleh nyanyi karena dianggap kotor, itu yang saya tampung. Saudara, dan hari ini gak nyombong, tapi kami punya 10 tim musik. Dan siapapun gereja KKR yang butuh, kami tinggal kirim. Dan semua orang bilang begini, ada apa ya dengan penyanyi WL, pemain musiknya Bu Iin? Kenapa mereka bisa membelah langit? Saudara, kami itu sampai kadang-kadang kewalahan karena mereka minta buat KKR. Mereka bahkan minta buat ke luar negeri. Saudara, ada beberapa pendeta, tidak ada hubungannya sama Bahteran, tidak ada hubungannya sama saya. Setiap kali KKR minta tim musik kami. Setiap kali dia pelayanan ke luar negeri. Saudara, ke Israel, ke Australia, sampai ke Amerika. Minta satu paket tim musik saya dibawa, saudara. Sampai kadang-kadang saudara pasti kenalkan Stanley sama Olvi ya. Sampai saya ngomong gini, hei udah kelamaan pergi ya. Lu udah kelamaan gak di Mahanaim, gak usah pergi-pergi lagi. Dia ketawa-ketawa. Itu kalau diturutin bookingan mereka itu saudara, sebanyak-banyaknya. Dan bukan cuma mereka, semua tim kami itu full kalau mau diturutin ya. Saya ini masih ngomel-ngomel baru mereka diem di tempat. Bukan saya nggak mau berbagi saudara. Tapi kadang-kadang mereka kebanyakan pergi daripada di tempat saudara. Nah, saudara, dan saya bilang nggak apa-apa. Bayangin hari itu, saudara kan tahu ceritanya, mungkin saudara pernah dengar ya. Stanley itu anak keluarga sangat miskin. Dia nggak pernah punya keyboard. Dia latihan itu pakai papan. Saudara pakai kardus digambar. Terus nyanyi pakai karton. Sampai kakaknya ngomong begini, Stan, kita boleh miskin tapi jangan gila dong. Karena dia kalau latihan itu dia nggak pernah pakai keyboard. Saudara. Tapi hari itu ada doktor musik keyboard dari Amerika. Lihat dia main, dia ngomong gini, kamu les di mana? Sekolah di mana? Dia bilang enggak, saya nggak pernah les, saya nggak pernah sekolah. Saya dapat semua dari Tuhan. Dia bilang yang kamu mainkan pilihan itu yang bisa main cuma Beethoven sama Mozart. Pilihan gabungan ininya ya, gabungan chord-chordnya. Dia bilang bahkan murid saya yang S2 tidak punya gabungan dan kemampuan
main seperti kamu yang pakai partitur. Saudara, kalau kita mau disingkapkan sama Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Tapi kalau saudara punya roh kesediaan, kesakitan, saudara akan bilang gini, gua miskin, keyboard mahal, gak mungkin saya bisa melayani Tuhan. Saudara mau tahu, buat Stanley bisa latihan di keyboard yang benar, dia ikut doa pagi yang jam 5 pagi. Saudara, dan dia datang jam 4 supaya dia bisa latihan. Dan kemudian dia tawarkan diri ke orang, bilang begini, kan tidak ada pemain keyboard yang mau jam 5 pagi, bukan di saya, di gerejanya. Saya mau. Itulah pertama kalinya dia melayani Tuhan. Kalau saudara tidak punya roh kesakitan, saudara akan melihat kesempatan. Bisa mengerti? Saudara tahu Billy Graham kan, pendeta terhebat segala abad. Yang secara data dia memenangkan 7 juta jiwa dalam hidupnya. Saudara, dia mulai dari mana? Dia pergi ke radio, dia bilang begini, Pak, gak ada yang mau live radio. Zaman dia ya, waktu itu dia masih umur 17 tahun. Jam 2 pagi kan. Ya gak ada yang mau itu. Bolehkah saya live di radio jam 2 pagi? Seminggu 3 kali. Boleh. Anak sekolah. Tapi daftar ke radio, gak digaji. Buat khotbah, doain orang live di radio jam 2 sampai jam 4 pagi. Dan saudara tahu kenapa Billy Graham naik? Karena di jam itu banyak artis, banyak orang mau bunuh diri. Dan mereka semua dilawat Tuhan. Dan orang-orang ini yang biayai Billy Graham bikin KKR. Karena diselamatkan jam berapa? Jam 2, jam 3 pagi. Sekali lagi, kalau saudara tidak punya roh kesakitan, tidak ada yang bisa menghambat saudara. Tapi kalau saudara punya roh kesakitan, ini baru satu ya saya bahas. Itu akan menyelimuti saudara. Saudara, nanti ada lagi yang lain, misalnya kebimbangan. Ayatnya berkata, kalau kamu mendua hati, ke kanan, ke kiri, selalu mendua hati, kamu tidak akan dapat apa-apa. Ada kan ayatnya? Nah, banyak orang ini gak sadar. Hari ini bilang gini, saya mau melayani ya, keyboard. Besok bilang gini, gak jadi ya, jadi asyar aja. Nanti asyar dimarahin orang, gak jadi ya. Saya melayani di dapur aja. Ini namanya orang mendua hati. Gak pernah nyelesai, gak pernah. Saudara, nanti ada orang lagi, saudara, yang saya mau di gereja ini. Nanti saudara di gereja ini bilang, gak enak, pindah lagi, yang lagi ngetren. Nanti pindah lagi, sampai ada istilah, ya, ada jemaat, saudara ya, apa saudara? Keliling, jalan-jalan. Apa saudara bisa jadi? Nggak pernah. Saudara tidak akan pernah jadi. Karena untuk jadi, saudara bayangin ya, saudara ini kita harus ditanam. Kalau saudara ambil sebuah tanaman, seminggu pindahin pot lain, sebulan pindahin pot lain, setahun pindahin pot lain. Mati atau hidup? Mati. Tapi banyak orang seperti itu. Demikian juga saudara tidak pernah punya mentor ilahi. Saudara tidak bisa, Alkitab bilang kita itu harus dididik. Kita harus mau, ya. Sampai ayatnya bilang adalah baik, ya, kalau seorang muda itu tertindas. Harus ada orang di atas. Tuhan bilang kalau kamu tidak bisa memikul salib, jadi hamba, kamu tidak bisa jadi muridku.
Tapi banyak orang selama hidupnya tidak punya mentor. Saudara tidak akan bisa jadi. Dan saya berdoa benahi supaya jangan sampai pada waktu kita bunyi sangkakala kita tidak terangkat. Karena kita tidak melakukan apa-apa. Keselamatan itu hampir tidak ada syaratnya. Cuma satu syaratnya, percaya. Tapi pengangkatan syaratnya segudang. Ini beda jauh loh saudara. Pengangkatan mulai dari Matius 24, itu semua bicara tentang pengangkatan. Mulai Wahyu 1, saudara sampai 3 itu semua bicara syarat pengangkatan. Jemaat pertama tidak boleh kehilangan kasih mula-mula. Saudara harus punya baju, saudara komplit, tahu kan ya? Itu syarat pengangkatan. Jadi kalau makanya ayatnya bilang ini, kalau saudara mati sekarang sebelum kedatangan Tuhan itu bahagia. Karena pasti selamat. Tapi kalau kita yang hidup di akhir zaman, ayatnya bilang waspada. Supaya jangan kamu tertinggal dan masuk dalam kesesakan. Ya, kita nasib hidup di zaman terakhir. Saudara bilang, Bu, kenapa kita tahu pasti zaman terakhir? Kan ada hitungannya 2000. Saudara, dan setelah 2000 akan masuk masa 1000 tahun. Sebelum masuk masa 1000 tahun, ada pengangkatan dan masa kesesakan besar. Sekarang 2000 zamannya Roh Kudus adalah dari sejak datangnya Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. tahun 33. Tapi tahun itu sebenarnya mundur. Jadi 3 tahun sudah Masehi baru mulai. Jadi anggap tambah 2030. Ya, bisa nangkap sampai sini? Harus dikurangi 7 tahun masa kesesakan. 2030 kurangi 7. Sudah kapan ini? 2023. Jadi sebenarnya kita sudah mau masuk masa kesesakan. Dan kita harus menahannya. Saudara bilang, Bu, terus pengangkatannya kapan? Ya di antara itu. Saudara tinggal siap-siap aja. Ini 7 tahun terakhir. Tapi kita masih berdoa supaya Tuhan dapat perpanjangan. Supaya siapa tahu. Karena Alkitabnya bilang ada. Selama ada yang menahannya, maka pembinasa tidak bisa menampakkan diri. Engkaulah yang mempercepat atau menahan kedatangan Tuhan. Ada ayatnya. Tapi kalau secara hitungan 2030. Berarti saudara hidup di akhir daripada akhir zaman. Ya, kalau saudara mati sekarang ya enak. Ya, tapi kalau sampai trompet itu berbunyi, syarat langsung berlaku. Apakah saudara layak diangkat atau tidak? Makanya saya bilang sama semua orang, paksa anakmu melayani. Kalau engkau cinta mereka. Saudara bisa bayangkan gak? Saudara diangkat dan cucumu, anakmu ditinggal. Karena saudara suruh belajar. Saya suka bilang sama banyak orang tua, saudara suruh mereka belajar, tapi saudara tidak pernah suruh mereka melayani dan kenal Tuhan. Saudara jahat banget loh. Karena pada waktu trompet berbunyi, kalau anak saudara tertinggal, Alkitab berkata itu penderitaan yang paling mengerikan. Itu nuklir akan meledak. Semua dunia terkontaminasi. Saudara makan minum pun akan susah. Kelaparan, kegelapan di mana-mana. Saudara, karena itu anak saya itu kan sama anaknya kerasnya minta ampun soal pelayanan. Dari umur 6 hari
bukan 6 tahun saudara ya. Cucu saya tidak ada yang satu baru 3 tahun, satu 2 tahun. 6 hari sudah dibawa pelayanan. Saudara, dan mereka diangkat di doa doling. Saudara pergi ke Bantar Gebang, bagi saudara ke orang miskin. Ya. Baca Alkitab setiap hari walaupun dibacain. Setiap hari 1 jam nari di rumah. Saudara, kan anak saya bilang, saya tidak peduli bahkan. Pelajarannya ya kurang-kurang dikit apa-apalah. Tapi ujungnya karena mereka dibawa pelayanan, justru mereka di atas rata-rata. Saudara. Orang lain nyanyinya masih cicak-cicak di dinding. Nyanyinya begitu kan? Ya, cucu saya nyanyinya Yahweh, Rafa, umur 2 tahun saudara. Elohim, nyanyinya begitu saudara ya. Apa? Yang udah beda nyanyinya. Jadi kalau di kelas orang lain anaknya nyanyi masih malu gini. Cicak-cicak di dinding, dia tinggal Yahweh, dia udah kasih. Ya, saudara beda. Saudara ketika anak lain saudara. Ya. Suruh salaman, ngomong di depan. Takut. Nah, mana saya dari umur 6 hari. Suruh ngomong di depan, dia cerita aja saudara. Tuhan Yesus baik, ada malaikat, cerita saudara. Dan orang berpikir karena pelayanan anak-anak jadi tertinggal. Enggak. Saudara, karena dari kecil, orang anak lain tidak bisa nari. Cucu saya mau tarian rebana, kipas, diangkat, split. Semuanya. Tidak pernah ada masalah. Ya. Dan dia juga biasa baca Alkitab. Semua cerita Alkitab hafal. Ketika anak lain baru dengar Daud dan Goliat, dia langsung tahu. Daud dan Goliat, ya suruh ceritain aja bisa. Nuh, sampai hafal Sem, Ham, Yafet. Saudara ya. Sekali lagi melayani Tuhan tidak pernah rugi. Melayani Tuhan justru melesat naik. Nah, saudara, anak cucu saya yang umur 3 tahun itu sudah bisa bikin jubah. Saudara bisa bayangkan. Kenapa? Karena dia penari dari umur 6 hari. Dan saudara, setiap kali kalau penari itu kan harus bikin jubah. Kami itu penari harus bikin jubah sendiri, saudara. Jadi kalau kami itu enggak dimanjain dibikinin jubah ya. Saudara, penari harus nabung, harus beli kain sendiri dengan iman. Kemudian motong sendiri, berusaha jahit walaupun nanti dibantu juga sama penjahit-penjahit. Tapi motong sendiri, nempelin laki dan perempuan, nempelin aksesoris sendiri. Saudara, karena saya bilang hargai jubah. Karena tiap jubah punya arti. Jadi cucu saya ikut di situ. Makanya cucu saya sudah bisa gunting pola. Saudara ya, umur 3 tahun. Sekali lagi di atas rata-rata. Kalau saudara bawa pelayanan. Sekarang yang kelima adalah malaikat perjanjian. Ini keren banget. Lihat, aku mengutus utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanmu. Apa kurang apa enaknya? Jalan disiapin. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki sesungguhnya ia datang. Saudara, malaikat perjanjian ini adalah malaikat yang menolong saudara dapat semua yang dijanjikan. Saudara mungkin ada yang dijanjikan jadi hamba Tuhan, dijanjikan dapat duit, dijanjikan saudara ya dapat pabrik. Saudara bisa minta malaikat perjanjian. Saya berharap setiap saudara itu tahu sekali lagi. Kalau tadi tahu destiny, terus kemudian saudara harus tahu tugasmu, maka yang ini malaikat perjanjian, saudara harus tahu jatahmu. Saya tuh kadang-kadang kalau lihat anak-anak saya kadang-kadang ya geli-geli, ketawa-ketawa gitu ya. Saudara yang anak saya yang Steven ya, itu umur 17 tuh saya nanya gini, Pen,
kamu menurutmu jatahmu, penghasilanmu berapa? Dia bilang begini, sebelum saya mencapai umur 30, setiap bulan harus 200 juta, itu minimal. Saudara, dia ngomong dengan jelas, itu jatah saya. Itu kalau saya nggak bisa mencapai, artinya ada yang salah sama saya. Ya, hari ini dia umur 31, saudara, dan penghasilannya lebih besar dari 200 juta. Ini destiny. Terus anak saya yang Joshua, dari kecil nih saya tanya, Jos, kalau Tuhan bilang apa? Saya bilang, mulai umur 17 saya akan berdiri di lapangan-lapangan. Dan saya akan berdiri di depan 10.000, 20.000 dan keliling dunia. Dan Tuhan bilang saya akan ketemu dengan pemimpin-pemimpin negara. Saudara, dan benar. Tuhan bawa dia ketemu Jokowi. Tuhan bawa dia ketemu di Australia, ketemu. Saudara, dia dibawa, saudara, di Nigeria ketemu, saudara, ya presidennya. Saudara, dan dia KKR betul-betul dari sejak umur 17. Di depan ribuan. Sekali lagi, ya, saudara harus tahu jatahmu. Itu bukan sombong. Itu target, bisa mengerti. Ya. Saya berdoa di sini, saya tahu beberapa jatah saudara itu orang kaya. Dan orang kaya itu ada standarnya. Ya, anak saya jelas bilang, 100 juta setiap bulan, itu target, itu jatah saya. Ya. Dan benar dia kerja keras. Sudah kalau temu keluarga kami itu nyari hari libur itu pasti jauh-jauh hari booking. Karena nanti kayak kemarin ya, saya kemarin ada khotbah di daerah Tangerang. Dan saya bilang, kok kan Stephen di Tangerang, saya di Bekasi. Saudara, itu lintas 3 provinsi. Karena Bekasi itu Jawa Barat, saudara, Jakarta itu DKI Jakarta, Tangerang itu provinsi lain, Banten. Saya bilang, kok mama pasti Tangerang, kita ketemu yuk makan. Dia bilang, aduh sorry mah, gua jadwal dari pagi sampai sore, gak bisa mah. Ya, kita seperti itu. Saudara, karena kami semua gak ada yang namanya nganggur, itu gak ada. Ya. Bukan karena kami, saudara, ya cari kesibukan, karena memang kita harus sediakan waktu. Untuk apa? Mengejar destiny. Karena waktu kita tidak banyak. Amin. Dan jangan pernah ibu-ibu, bapak-bapak di sini merasa tua. Saya tuh bangga sama mama saya. Ketika dia usia 60 tahun, dia bilang ini, mama dapat visi dari Tuhan. Bikin kebaktian manula. Saudara, dan hari itu kami bilang, oke, kami dukung. Terus kami nanya, mama butuh apa? Dia bilang, gak mau. Saya tidak butuh bantuan kalian. Mama akan aktifkan manula-manula. Jadi yang mimpin pujian harus manula. Yang main musik harus manula. Akhirnya ditanya, dapat semuanya. Gitar dapat, saudara, ya. Yang mimpin pujian dapat. Yang gak dapat cuma 2. Penari sama pemain drum. Terus kami ini anak-anaknya ya ngomong begini, ya sudah lama. Ya nggak usah pakai penari, nggak usah pakai pemain drum. Sudah mau tahu jawabannya? Misalnya enggak. Mama akan ngelatih tarian. Kirimin ke mama semua. Semua alat-alat tari, mama akan melatih semua manula nari. Terus dia bilang ke anak saya, dia tahu saya nggak tahu musik lah. Dia bilang ke Pak Daniel, Dan beliin mama drum elektrik. Terus anak saya bilang, terus yang main drum siapa? Mama. Anak saya bilang gini, mama mau belajar drum di usia 60. Ya, mama yakin, memang mama saya jago, saudara, buat main apa itu piano segala itu jago. Dia bilang ini, mama yakin, mama belajar drum 3 hari bisa pasti. Dan benar, dia latih penari sampai jadi semua manula. Saudara, dan dia main drum. Itu ibu saya.
Dan saya bangga banget. Kalau saudara tahu ayah saya, saudara hari itu dia usianya 70. Kami berdoa, kami bagi pelayanan per pulau. Waktu itu Tuhan bilang ke kami, semua pulau harus kalian kelilingi dan bikin KKR. Terus kami bagi, kami bilang ini, siapa mau ngambil Jawa, siapa mau ngambil Sumatera, gitu ya, kami bagi itulah. Saudara dan papa saya ngomong gini, kasih papa Papua. Saya bilang gini, Pak, Papua itu paling jauh, jalanannya mengerikan, masuk hutan. Papa sudah umur 70, tahu jawabannya? Justru itu. Papa harus dapat yang paling berat. Papa harus dapat yang paling jauh. Papa harus dapat yang paling mahal. Karena papa yang paling tua di antara kalian. Buat saya keren dan benar. Dia selesaikan seluruh Papua, dia KKR dari ujung ke ujung. Saya dapat Kalimantan, dia selalu bilang gini, Kalimantan murah, gak kayak Papua, dia ecekin saya. Karena kalau sudah tahu ya, naik pesawat dulu ya, ke Kalimantan itu 4 juta sudah PP, sudah itu yang paling jauh. Kalau sudah tahu Papua kalau lagi kumat, saudara ya kalau lagi high season, saudara PP itu 20 juta, itu lebih daripada saudara ke Australia, percayalah saudara ya. Dan papa saya selalu senyum-senyum bilang, papa dong ya, harus yang paling mahal. Dia bilang enggak make sense ya, cuma 4 juta lu mah katanya ya. Sampai saya bilang ini papa ini lo sombong banget sih. Tapi itulah ya saya. Dan dia selesaikan. 10 tahun dia setiap bulan mondar-mandir Papua. Saya berdoa tidak ada seorang pun di sini yang menjadi lemah. Tapi kita semua menjadi semakin kuat. Amin. Saudara, dan itulah malaikat perjanjian. Maka begitu saudara melakukan, tahu nih, ini jatah saya. Malaikat itu akan bawa saudara ke sana. Saya berdoa tidak ada yang lemah, tidak ada yang nganggur. Tapi saudara semuanya akan menjadi sangat ajaib. Amin. Karena waktu saya ngebut ya. Saudara, yang terakhir, 2 terakhir adalah malaikat Rafael. Ini adalah malaikat yang membawa kesembuhan. Saudara, kalau saudara sedang sakit, gak enak badan, sakit itu tubuh jiwa roh. Saudara bisa bilang, malaikat Rafael goncang, bereskan hidupku. Dan saudara akan melihat ini pelayanan ajaib. Saya berkali-kali saudara, KKR, saya cuma bilang malaikat Rafael jamah itu dari belakang, gak ada. Saya gak tahu bahkan. Saudara kanker sembuh. Saudara orang-orang tiba-tiba jerit, lumpuh berjalan. Karena tiba-tiba malaikat Rafael bergerak. Dan jangan pernah berpikir itu urusan hamba Tuhan, enggak, itu bagian saudara. Karena tanda-tanda itu menyertai orang beriman. Salah satunya menyembuhkan orang sakit. Betul? Jadi ini waktunya gereja ini harus bangkit. Dan ada di destiny-nya. Amin. Yang terakhir adalah malaikat matahari. Saudara, dan ini adalah malaikat kalau Alkitab berkata menghabisi semua musuh. Tapi ini juga malaikat yang berteriak nyaring. Tidak ada penundaan. Genaplah semua keputusan. Saya percaya Tuhan mau memberkati setiap saudara. Dan genaplah semua keputusan. Saya serahkan kepada Bu Winda. Dan untuk meneruskan saudara, saudara tidak usah mengantar saya, yang antar saya biar Pak Jimmy aja. Ya, Bu Winda juga tidak boleh mengantar saya karena harus menyelesaikan kebaktian. Tapi saya mohon maaf, saya mesti pulang. Kenapa saya tidak ngambil yang malam? Karena saya ada urusan lagi, saudara, di Jakarta. Dan karena juga saudara besok pagi-pagi selalu ada kebaktian fajar di tempat kami kalau setiap hari Senin. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Ada yang baik, yang ajaib, yang dahsyat di tempat ini. Jangan biarkan itu hilang dari hidup saudara. Biar gereja di tempat ini makin luar biasa. Amin. Mari Bu.